akan menampilkan video simulasi tentang metode pembelajaran 5E. Di sini saya mengambil materi tentang suhu dan kalori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, Ibu harap kalian dalam keadaan yang baik, sehat walafiat, dan semangat belajar untuk hari ini. Sebelum itu, Ibu minta tolong untuk ketua kelas untuk membimbing doa sebelum memulai pembelajaran hari ini. Baik, pembelajarannya sebelum kita mulai belajar pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sehingga biar kita dalam masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum itu, Ibu ingin memberikan kalian motivasi untuk hari ini. Kita tidak harus langsung pintar, yang penting mau belajar dan mencoba. Jadi hari ini kita belajar pelan-pelan tapi pasti. Oke? Ada yang tahu kita hari ini akan mempelajari materi tentang apa? Tidak, Ibu. Tidak ya? Oke. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya ingin mengabsensi kalian. Ada yang hadir atau tidak ya hari ini? Yang pertama hadir? Hadir Bu. Hadir? Rizky? Lina? Hadir Ibu Nailin? Nah ini tidak hadir hari ini. Kenapa? Mungkin sakit. Audi? Hadir Ibu. Hadir ya? Hadir Ibu. Oke, baik. Yang tidak hadir cuma satu ya berarti? Ya. Oke, kita masuk ke materi. Hari ini kita mempelajari tentang suhu dan kalor. Oke, kita langsung ke sebelum itu, sebelum masuk ke materinya, di sini saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan apersepsi dan diskusi awal, siswa mampu menunjukkan C1, rasa ingin tahu dan sikap kritis dalam mengungkapkan pemahaman awal tentang suhu dengan benar. Dan yang kedua, melalui diskusi dan kerja kelompok, siswa mampu menunjukkan C1, sikap bekerja sama, aktif berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas suhu dengan baik. Dan yang ketiga, melalui kegiatan pembelajaran dan pengerjaan FKPD 1, siswa dapat menghitung C3, konversi suhu dari berbagai skala dengan benar. Oke, kita masuk ke materi ya. Nah, di sini saya menunjukkan gambar. Ada yang tahu itu gambar apa? Es batu dan sama teh hangat Bu. Ya, benar sekali. Nah, di sini kalian amati dulu ya perbedaannya sebelum memasuki ke pertanyaan. Apakah sudah diamati gambarnya? Sudah. Oke, pintar sekali. Langsung kita ke pertanyaan diskusi ya. Silakan diskusi bersama teman sebangkunya ya. Di sini pertanyaannya saya baca. Yang pertama, kalau kita seduh es batu akan terasa dingin, sedangkan teh terasa panas. Kenapa ya bisa berbeda rasanya? Dan pertanyaan kedua, bagaimana cara kita membuktikan perbedaan panas dingin itu? Apakah cukup dengan tangan atau perlu alat khusus? Dan alatnya apa namanya? Silakan didiskusikan pelan-pelan ya. Oke, sesi diskusi sudah selesai. Siapa yang mau menjawab? Silakan angkat tangan ya. Oke, Rizky silakan angkat tangan. Jawab.
Untuk yang soal pertama itu kan kalau kita simpan sesuatu terasa dingin sedangkan teh terasa panas. Kenapa itu bisa berbeda rasanya? Karena es batu itu memiliki suhu yang lebih rendah, sedangkan teh panas itu akan terasa panas karena memiliki suhu yang lebih tinggi. Oke, betul sekali Rizky, sangat pintar. Oke, tepuk tangan untuk Rizky teman-teman. Lanjut, nomor 2 siapa yang mau Saya, jawab? Bu. Oke, Audi silakan. Jawabannya itu tidak cukup dengan tangan karena terasa panas, dingin hanya berdasarkan perasaan. Untuk membuktikan secara akurat, kita perlu alat pengukur suhu, yaitu dengan alat termometer. Oke, pintar sekali, jawabannya sangat tepat. Silakan tepuk tangan untuk Audi teman-teman. Oke, lanjut. Di sini ada pertanyaan lagi nih. Nah, di sini tuh ada tabel suhu, di mana di sini ada waktu pagi, siang, malam dengan suhunya. Kalau misalkan pagi itu 25 derajat Celcius, sedangkan siang 30 derajat Celcius, dan malam 20 derajat Celcius. Pertanyaannya, kapan suhu itu tertinggi? Dan yang kedua, apakah suhu bisa berubah? Silakan diskusikan ya. Oke, anak-anak, sesi diskusinya sudah selesai. Adakah yang tahu jawaban pertanyaan pertama itu apa? Apa? Siang. Yang lain? Mungkin ada berbeda berapa? Sore. Setengah siang, siang, sore. Oke. Yang lain? Malam. Oke. Menurut kalian antara 3 jawaban itu yang paling benar itu apa? Siang. Dari saya siang gitu. Jadi saya Kenapa? Siang. alasannya kalau saya Iya. kalau siang itu kan dipengaruhi oleh suhu, terus apa kondisi lingkungannya. Oke. Biasanya kan kalau siang itu waktunya jam 12 itu lebih panas. Kalau melewati jam 12 itu kayak sejuk gitu apa kalau waktu sore. Oke, pendapat lain? Oke, Aldi, terima kasih. Karena kalau siang itu kan letak posisi matahari kan tepat berada di atas bumi. Oke. Jadinya apa kalori yang diserap sama bumi itu kan lebih banyak sehingga apa yang kita rasakan energi tidak semakin besar. Oke, pintar sekali. Mungkin ada pendapat yang lain? Sama? Sama itu. Oh, sama. Oke, jawabannya benar ya, siang. Oke. Oke, dari pertanyaan yang saya kasih tadi ya, pertanyaan awal tadi itu dapat disimpulkan dari sini kita tuh tahu bahwa benda itu bisa memiliki suhu yang berbeda. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengukur suhu dan bagaimana panas bisa berpindah. Di sini Ibu sudah menyiapkan LKPD untuk kalian ya. Dikerjakan kelompok. Satu kelompok isi 3 anggota. Oke? Baik Bu. Oke. Ya. Oke, silakan dikerjakan ya. Di lembar kerja ini kita itu tidak menggunakan praktikum alat yang asli ya. Di sini kita mau memakai menganalisis gambar. Oke? Silakan dikerjakan ya bersama kelompoknya. Iya Bu. Untuk kelompok ini, apakah ada kesusahan? Ada? Untuk dalam kegiatan? Ada? Aman? Ini kalau ukurnya berarti pas 3 cm. Iya, benar sekali. Oke, anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Kita lanjut ke pembahasan dulu ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu suhu. Nah, suhu itu adalah ukuran panas dingin suatu benda, ya. Nah, ini suhu itu diukur oleh termometer. Ini termometer. Oke. Nah, skala suhu ini tuh ada 4, ya. Ada Celcius, Fahrenheit, terus ada Kelvin, terus ada Reaumur. Nah, lanjut. Nah, di sini ada rumus konversi suhu, di mana rumusnya Celcius ke Reaumur itu R sama dengan 4/4
tambah 2, 73 ya. Kita akan kasih dulu. Oke, paham? Paham Bu. Lanjut. Ini rumus kebalikannya ya. Tadi kan ditambah, kan kurang ini. Reaumur ke Celsius itu rumusnya C sama dengan 5/4 R. Terus Fahrenheit ke Celsius itu rumusnya C sama dengan 5/9 dalam kurung F dikurangi 32. Terus yang terakhir Kelvin ke Celsius rumusnya itu C sama dengan K dikurangi 273. Itu ya anak-anak. Ya Ibu. Oke anak-anak, ibu ada contoh soal nih ya. Saya bacakan dulu. Jadi kalau air bersuhu 25 derajat Celcius, maka dalam Kelvin berapa? Nah, kita pakai rumus yang mana? Yang Yang awal. Nah ini ya. Ya, Bu. Oke. Bisa dibacakan rumusnya? A sama dengan C plus 273. berarti C-nya 25 derajat ditambah 273. ada yang tahu hasilnya berapa? derajat Kelvin. Oke, pintar kalian anak. Tepuk tangan semuanya. Sudah paham apa yang saya jelaskan tadi? Kita akan membahas LKPD-nya ya. Apakah sudah selesai? Selesai Bu. Oke, kita bahas soal yang pertama itu. Silakan dibaca. Siapa yang mau membaca jawabannya? Jadi menurut kelompok kami atau hasil diskusi kami, Oke. bahwa terdapat beberapa jenis termometer, yaitu alkohol, rasa, dan digital yang memiliki bentuk dan bagian yang berbeda. Termometer cairan ini memiliki pipa kapiler dan reservoir cairan, sedangkan pada termometer digital itu memiliki sensor dan layar angka. Skala suhu pada termometer ini terbaca dalam derajat Celcius. Dan semakin tinggi posisi cairan, maka semakin tinggi suhu yang terukur. Oke, sangat benar ya anak ya. Saya apresiasi kalian itu sangat pintar dalam menjawab soal-soal yang saya berikan ya. Apalagi LKPD ini kalian sangat menjalankan dengan baik dan benar ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, sebagai penutup di sini ibu akan membacakan kesimpulan dari apa yang kalian pelajari tadi ya. Dari pengamatan gambar termometer, kita mengetahui bahwa ada berbagai jenis termometer dan cara bacanya berbeda. Pada bagian analisis kita menemukan bahwa kolom cairan naik karena pemakaian dan pembacaan suhu harus sejajar dengan mata agar tidak salah. Kemudian dikasih juga menunjukkan bahwa alkohol bisa mengukur suhu yang sangat rendah, sedangkan digital lebih cepat membaca suhu. Maka kita simpulkan bahwa suhu adalah panas dingin suatu benda, dapat diukur dengan termometer dan harus dibaca dengan benar. Dan saya terima kasih untuk kalian sudah bekerja sama dengan baik dalam menjawab persoalan yang saya berikan. Oke, kita tutup pelajaran hari ini. Silakan kita tolong ketua kelas untuk berdoa ya menutup pembelajaran hari ini. Baik, mohon perhatiannya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing dimulai. Selesai. Oke, dari anak-anak terima kasih banyak untuk hari ini ya. Kalian sudah sangat kompak dalam menjawab persoalan yang saya berikan. Sekian saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, Ibu mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mulai ya. Baik Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Karena doa sudah selesai, sekarang Ibu absen ya. Siapa yang hadir sama yang tidak. Oke, dari yang pertama Rizky. Hadir Ibu. Oke, Nailin. Hadir. Fadil. Hadir Bu. Oke. Sebelumnya ada yang ingin nggak kita pertemuan sebelumnya belajar tentang materi apa? Ada yang tahu materi apa? Ayo Bu. Sudah. Suhu dan termometer kemarin Bu. Oke, pinter. Dan kalian sudah sangat memahami ya belajarnya sebelumnya. Nah, kita akan melanjutkan materi ya. Nah, materinya itu berhubungan juga sama materi yang sebelumnya, Iya. yaitu tentang kalor dan perpindahan kalor. Oke, sebelum kita memulai di sini, Ibu akan menunjukkan sesuatu gambar. Kita amati bareng-bareng. Sebentar. Oke. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini ya, tentang materi hari ini. Yang pertama, melalui eksperimen sederhana sendok dipanaskan serta LKPD 2, siswa mampu menganalisis 4 proses perpindahan kalor secara konduksi dengan benar. Oke, baik. Kita masuk ke materi. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar panci. Air, masa air Bu. Ayo mimpi Bu. Oke, ya pintar sekali ya. Sudah kalian amati kan? Sudah Bu. Ya. Kita masuk ke pertanyaan diskusi. Oke, kita masuk ke pertanyaan diskusinya. Ada 2 soal. Yang pertama, kenapa gagang panci ikut panas padahal tidak terkena api langsung? Apa yang berpindah? Kemudian soal yang kedua, apa yang berpindah dari bagian bawah panci ke bagian gagangnya? Ada yang mau jawab? Saya Bu. Oke, Fadil, silakan. Saya mau menjawab pertanyaan yang pertama. Kenapa ganggang panci ikut panas padahal tidak terkena api langsung? Apa yang berpindah? Oke. Nah, jawabannya itu karena panas merambat melalui logam panci. Logam adalah pengantar panas yang baik sehingga ketika bagian bawah panci dipanaskan, panas itu menyebar ke seluruh bagian panci termasuk ganggangnya Bu. Oke, baik, pintar sekali ya jawabannya. Tepuk tangan untuk Fadil anak-anak. Oke, lanjut pertanyaan 2, ada yang mau jawab? Saya Ibu. Oke, Mailin silakan. Nah, jawabannya adalah yang berpindah adalah energi panas atau kalornya. Bendanya atau panci itu tidak bergerak, hanya energi panasnya yang merambat melalui logam. Oke, sangat pintar Mailin. Tepuk tangan untuk Mailin anak-anak. Oke, lanjut. Setelah mengamati gambar tadi, sekarang Ibu ingin meminta kalian untuk membentuk kelompok ya, 2 kelompok isi 3 anggota. Di mana di sini kita akan percobaan menggunakan sendok dan lilin ya anak-anak. Di mana nanti kita akan memanaskan sendoknya di atas lilinnya. Oke. Dimulai dari sekarang, oke? Untuk mengerjakan LKPD-nya dibagi 2 kelompok tadi ya. Untuk percobaannya bareng-bareng karena terbatas, oke? Baik Bu. Ini LKPD-nya. Oke, gimana anak-anak? Apa yang sudah kalian amati dari percobaan yang kalian lakukan ini? Apakah ujung sendoknya terasa panas? Iya Bu. Oke. Merambat. Iya, sangat pintar. Ini dinamakan apa? Proses apa namanya? Perpindahan kalor. Bukan, konveksi atau konduksi atau apa? Konduksi. Ya, oke, sangat pintar. Oke, silakan kalian kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan kerjakan LKPD yang sudah saya kasih tadi ya. Diamati dari percobaan yang kalian lakukan tadi, oke? Oke, sambil kalian mengerjakan LKPD, di sini Ibu langsung jelasin materi dulu ya sebelum mendengarkan, oke? Baik Ibu. Apa itu kalor? Nah, kalor ini adalah energi panas yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Itu disebut kalor.
Lanjut, rumus skalar di sini itu adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Di mana keterangannya Q itu adalah kalor, di mana satuannya adalah joule. Terus M-nya adalah massa zat, di mana satuannya kilogram atau gram. Dan C ini adalah kalor jenis, di mana satuannya itu adalah joule per kilogram derajat Celcius. Dan yang terakhir ada delta T, perubahan suhu, dan yang terakhir ada delta T, perubahan suhu, di mana satuannya itu adalah derajat Celcius. Oke, kita lanjut membahas LKPD ya, anak-anak. Baik, Bu. Siapa yang mau menjawab nomor 1 ini? Ayo, angkat tangan. Saya Ibu. Oke, Rizky, silakan bisa disampaikan. Berdasarkan hasil pengamatan dari yang telah kelompok kami lakukan tadi, Oke. ketika ujung sendok logam dipanaskan dengan api, maka bagian sendok yang jauh itu juga akan ikut panas Ibu. Oke, pinter sekali. Tepuk tangan untuk Rizky, anak-anak. Karena pembelajaran ini sudah mau selesai, jadi Ibu ada menyediakan pertanyaan dari apa yang Ibu jelaskan tadi dan apa yang sudah kalian lakukan tadi ya. Baik, Ibu harus belajar. Oke. Ibu akan bertanya. Yang pertama, apa itu kalor? Dan yang kedua, perpindahan panas pada sendok termasuk apa? Dan yang ketiga, beri contoh konduksi lain di rumah. Oke, ada yang mau menjawab pertanyaan ini? Saya Oke, silakan Adin. pertanyaan yang pertama, apa itu kalor? Kalor merupakan suatu energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Oke, benar. Kemudian yang kedua, perpindahan panas pada sendok termasuk apa? Perpindahan panas pada sendok termasuk pada perpindahan kalor secara konduksi. Ya, oke. Sangat benar sekali dan tepat ya anak-anak jawabannya. Silakan tepuk tangan. Sesi terakhir adalah menyimpulkan apa yang kita sudah pelajari hari ini ya. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, Lina silakan. Jadi kesimpulannya adalah kalor adalah energi panas yang dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Panas dapat berpindah melalui konveksi, konduksi, dan radiasi. Zat akan memuai saat dipanaskan karena partikel-partikelnya bergerak lebih cepat dan saling menjauh. Nah, pemahaman tentang perpindahan kalor dan pemuaian sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari serta pada peralatan dapur, kendaraan, dan berbagai teknologi lainnya. Oke, sangat pintar ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua karena sudah semangat ya untuk hari ini pembelajarannya. Oke, pembelajaran ini kita tutup. Minta tolong untuk ketua kelas untuk berdoa ya. Baik, sebelum pulang, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu tutup ya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sekian video simulasi yang saya tampilkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.